Halo guys, welcome to apa? Welcome to Sahara, bitch. mohon maaf kebiasaan JJ, maaf. Balik lagi sama aku Nadia Mela Syifa. Kali ini aku akan bahas tentang tutorial makeup canda. Oke, kali ini gue akan bahas tentang change leadership. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa semakin majunya perkembangan zaman dan majunya teknologi, kita gak bisa memungkiri bahwa adanya perubahan baik dalam ilmu pengetahuan, cara berpikir, berperilaku, dan juga berkompetensi. Sebagai agen perubahan, kita sebagai mahasiswa seharusnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memotivasi orang lain sebagai pemimpin contohnya. Sebelum kita lebih banyak membahas tentang change leadership, aku mau jelasin dulu deh, apa sih pengertian change leadership menurut para ahli. Menurut John P. Kotter, change leadership sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan menciptakan lingkungan di mana perubahan tersebut dapat terjadi. Jim Collins juga menyatakan bahwa change leadership adalah kemampuan seseorang untuk memimpin organisasi melalui perubahan-perubahan dan mendorong inovasi yang baru, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa change leadership adalah suatu konsep atau kemampuan seseorang ataupun pemimpin yang berada di suatu organisasi untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Selain itu ada beberapa model-model kepemimpinan perubahan atau model dari change leadership itu sendiri, teman-teman. Yang pertama adalah Lewin Change Model. Nah, Lewin Change Model ini memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu unfreezing, tahap kedua yaitu changing, dan tahap ketiga adalah refreezing. Dimana pada tahap unfreezing atau tahap pertama yaitu pemimpin harus mengidentifikasi terlebih dahulu nih masalahnya untuk bisa dirubah itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah changing. Nah, changing ini pemimpin harus bisa mengimplementasikan perubahan tersebut kepada organisasi itu. Lalu yang terakhir adalah refreezing, di mana pemimpin harus bisa memastikan bahwa perubahan tersebut sudah menjadi budaya organisasi tersebut. Lalu ada model yang kedua, yaitu Kotter's Edge Change, di mana model ini menekankan bahwa pentingnya membangkitkan urgensi dengan cara membangun koalisi dan juga memperkenalkan visi yang jelas untuk perubahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah Bridge Transition Model, di mana model ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah ending, yang kedua adalah neutral, dan tahap yang ketiga adalah new beginning. Yang pertama adalah tahap ending, di mana pemimpin harus bisa melepaskan hal lama dalam anggota yang sudah tidak relevan. Lalu yang kedua adalah neutral zone, yaitu anggota organisasi harus mencari makna yang sebenarnya dalam perubahan dan merencanakan untuk tindakan yang selanjutnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah new beginning, di mana organisasi memulai tindakan yang baru untuk mencapai perubahan yang telah direncanakan di tahap neutral zone tersebut. Lalu model yang terakhir atau yang keempat adalah Adkan Model. Model ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah awareness, di mana awareness yaitu pemimpin harus membantu anggota organisasi untuk memahami alasan dan tujuan dari perubahan yang akan direncanakan tersebut. Lalu yang kedua adalah design, di mana anggota organisasi harus memiliki keinginan untuk berubah. Lalu yang ketiga atau selanjutnya adalah tahap knowledge, di mana anggota harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengimplementasikan perubahan tersebut. Lalu yang keempat adalah ability, di mana ability adalah anggota harus mampu melaksanakan perubahan yang telah diketahui dalam pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya. Lalu yang terakhir ada reinforcement, di mana perubahan harus diperkuat dan dijaga agar menjadi bagian dari budaya organisasi. Nah, untuk menjadi pemimpin perubahan atau change leadership, ada beberapa strategi yang perlu kalian ketahui nih, teman-teman. Yang pertama, pemimpin harus bisa mengkomunikasikan visi dan tujuan yang jelas kepada para anggota untuk mencapai perubahan tersebut, baik dengan cara pertemuan, rapat, presentasi, surat kabar, ataupun media elektronik. Lalu strategi yang kedua adalah pemimpin harus bisa menjelaskan atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Strategi yang ketiga yaitu berikan penjelasan yang cukup. Pemimpin perubahan harus bisa memberikan
penjelasan yang cukup tentang perubahan yang akan terjadi ke depannya. Hal ini akan membantu para anggota untuk dapat memahami apa saja alasan dan tujuan diadakannya perubahan tersebut. Lalu yang keempat adalah pemimpin harus bisa mendengarkan dan juga menanggapi segala masukan ataupun saran. Lalu yang kelima, pemimpin harus bisa menjadikan komunikasi sebagai prioritas agar tidak terjadinya miskomunikasi ataupun kegagalan dalam komunikasi baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Setelah kita mengetahui beberapa model dan juga strategi pemimpin perubahan, selanjutnya adalah etika dalam kepemimpinan perubahan ataupun change leadership. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi di sini pemimpin harus bisa mengkomunikasikan visi dan misi, tujuan ataupun dampak perubahan, resiko-resiko yang akan terjadi kepada seluruh anggota. Transparansi di sini juga berlaku untuk segala hal yang berhubungan tentang organisasi tersebut ataupun perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah pemimpin harus adil. Dalam keadilan tersebut, pemimpin tidak diskriminatif dan memberikan manfaat yang sama kepada seluruh anggota organisasi. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Pemimpin harus bisa mempertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan yang selaras dengan proses perubahan tersebut. Lalu yang keempat adalah menghormati nilai-nilai organisasi. Pemimpin perubahan harus memastikan bahwa perubahan tersebut selaras dengan nilai-nilai dan budaya organisasi, di mana organisasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai organisasi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu memperhatikan kesejahteraan anggota. Sebagai pemimpin perubahan harus memastikan bahwa anggota-anggota yang terlibat memberikan manfaat secara jangka panjang bagi seluruh elemen di dalam organisasi tersebut dan tidak mengorbankan kesejahteraan ataupun hak mereka. Lalu yang terakhir adalah tidak merugikan orang lain. Pemimpin perubahan harus memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak merugikan pihak-pihak lain seperti karyawan, pelanggan, konsumen, customer, supplier, ataupun pihak lain yang terlibat dengan organisasi. Dengan memegang prinsip-prinsip yang tepat, pemimpin perubahan dapat membangun kepercayaan dan juga menjaga integritas organisasi selama proses perubahan tersebut berjalan ataupun tahap finalisasi. Selanjutnya yaitu berbagai alasan apa saja sih yang akan terjadi dalam pertentangan untuk menolak perubahan. Ada beberapa kecenderungan individu dalam menghindari ataupun menolak perubahan organisasi ataupun hal-hal yang bertentangan bagi individu tersebut, di mana menurut Robbins dan Judge ada beberapa faktor-faktor penyebab resistance of change. Di antaranya adalah kebiasaan. Individu menolak perubahan karena perubahan dianggap sebagai ancaman dalam pola perilaku yang telah melekat. Lalu yang kedua adalah rasa aman. Individu merasa perubahan dapat mengancam rasa keamanan mereka. Lalu yang ketiga adalah faktor-faktor ekonomi, di mana insentif yang tidak sesuai juga memunculkan beberapa penolakan terhadap perubahan tersebut. Lalu selanjutnya itu ketakutan yang berlebihan, di mana rasa takut akan masa depan yang tidak diketahui dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi itu memicu penolakan terhadap perubahan. Lalu yang terakhir yaitu pemrosesan informasi secara selektif atau terlalu memilah dan memilih. Lalu selanjutnya adalah pentingnya change leadership bagi perusahaan ataupun organisasi. Yang pertama adalah mengatasi resistensi terhadap perubahan ataupun beberapa poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk memberikan kepercayaan, mendapatkan dukungan, ataupun membuka jalur komunikasi yang efektif antara pemimpin dan karyawan, maka dibutuhkan adanya change leadership ini tersebut. Lalu yang kedua adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi. Change leadership juga mendorong anggotanya untuk bisa mencari makna baru dengan cara inovasi-inovasi yang baru untuk bisa mencapai perubahan yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan kinerja dan efisiensi. Change leadership dapat mengubah beberapa proses ataupun sistem yang mungkin sebelumnya tidak efektif menjadi efektif. Selanjutnya adalah menghadapi persaingan. Change leadership membantu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi persaingan yang akan diantisipasi oleh perubahan-perubahan yang akan terjadi, baik respons yang cepat, mengembangkan strategi yang tepat, dan
sebagainya. Selanjutnya adalah meningkatkan kepuasan karyawan. Change leadership juga membantu meningkatkan kepuasan karyawan dengan memberikan dukungan dan sumber daya ataupun fasilitas yang dibutuhkan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari beberapa karyawan ataupun anggota. Oke, yang terakhir adalah studi kasus dari change leadership ini, di mana penerapan kepemimpinan perubahan pada perusahaan kopi Starbucks. Salah satu studi kasus perusahaan swasta yang berhasil dalam kepemimpinan perubahan adalah perusahaan kopi Starbucks. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa situasi saat itu adalah Howard Schultz sudah tidak menjadi CEO dalam perusahaan tersebut dan menimbulkan beberapa masalah, yaitu perusahaan mengalami penurunan kinerja dan mengalami kerugian dalam beberapa kuartal terakhir. Setelah melihat situasi tersebut, Howard Schultz kembali menjadi CEO, menduduki jabatannya, dan merubah perubahan besar dalam implementasi perusahaan tersebut, di mana ada beberapa perubahan yang telah Howard Schultz lakukan. Yang pertama adalah menjalin hubungan yang lebih baik dengan karyawan, di mana Howard Schultz membuat program My Starbucks Idea, di mana program tersebut memungkinkan karyawan dan pelanggan memberikan masukan ataupun saran tentang produk ataupun layanan perusahaan. Ia juga meningkatkan tunjangan karyawan dengan memberikan pelatihan karyawan yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah mengembangkan inovasi produk. Howard Schultz mengembangkan inovasi produk baru seperti Starbucks VIA, kopi instan yang dapat diseduh di rumah ataupun di tempat kerja. Ia juga memperkenalkan menu khusus untuk waktu-waktu tertentu seperti menu musim panas ataupun menu Natal. Lalu yang ketiga yaitu memperluas jangkauan produk. Howard Schultz memperluas jangkauan produk ke sektor makanan dan minuman ringan seperti kue ataupun sandwich. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan kualitas produk. Howard Schultz membeli biji kopi dari petani langsung dan menjaga kualitas kopi secara ketat. Ia juga meningkatkan pelatihan untuk barista agar memastikan konsistensi rasa yang didapatkan untuk seluruh gerai Starbucks. Lalu yang kelima yaitu mengurangi biaya operasional. Howard Schultz menutup gerai yang kurang menguntungkan dan mengoptimalkan pengeluaran perusahaan dengan gerai-gerai yang sudah ada. Lalu yang terakhir adalah dengan beberapa strategi yang telah disebutkan sebelumnya secara tepat, Starbucks berhasil membalikan tren penurunan kinerja dan mencapai keberhasilan yang signifikan. Perusahaan berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 22,4 miliar dolar pada tahun 2017 dan memiliki lebih dari 28.000 gerai di seluruh dunia. Keterkaitan studi kasus perusahaan kopi Starbucks yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan teori atau materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu Howard Schultz menggunakan beberapa model dari change leadership ini, yaitu yang paling ia gunakan adalah ADKAR model. Jadi kesimpulannya adalah change leadership yaitu kemampuan seseorang pemimpin untuk memimpin perubahan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan tersebut, di mana change leadership ini melibatkan identifikasi tantangan dan juga peluang yang terkait dengan perubahan yang akan dilaksanakan, serta memotivasi karyawan untuk bisa mengatasi resistensi terhadap perubahan. Change leadership juga sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan ataupun organisasi dapat mengikuti perkembangan zaman untuk menghadapi persaingan dengan meningkatkan kinerja, meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan juga meningkatkan kepuasan karyawan. Sekian dari saya, Nadia Melashifa. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.